Di Teluk Benggala, terdapat sebuah pulau yang diselimuti hutan lebat dan dikelilingi perairan dangkal. Sentinel Utara tampak seperti hamparan hijau dari udara, dengan tepian yang dibatasi oleh terumbu karang dan pantai-pantai pendek. Sosok-sosok manusia dengan tombak, busur, dan keranjang telah terekam di pesisirnya. Mereka berjalan dengan langkah tegap dan beraktivitas secara berkelompok. Mereka yang mendekat telah menerima sinyal yang jelas. Mereka berorganisasi dengan cepat, membentuk formasi, dan mempertahankan kendali atas ruang. Ketika sebuah perahu muncul, mereka merespons tanpa ragu. Mereka tidak bersembunyi, mereka tidak berpencar, mereka bertindak bersama-sama. Mereka tinggal di gubuk-gubuk yang terbuat dari ranting dan daun. Mereka menggunakan peralatan sederhana. Benda-benda terapung telah diamati di tangan mereka. Mereka telah berada di wilayah yang sama selama bertahun-tahun tanpa menunjukkan perubahan nyata dalam cara hidup mereka. Mereka mempertahankan rutinitas yang diatur oleh siklus alam. Mereka mengajar anak-anak dengan gestur. Mereka membentuk barisan. Mereka berjalan bersama. Dari kejauhan, seseorang dapat melihat seluruh masyarakat bertindak sesuai logikanya sendiri. Apakah hanya itu yang ada, atau masih ada sesuatu yang tak seorang pun berhasil lihat dari luar? Selamat datang di Mundare. Saya akan mengajak Anda berkeliling hari ini. Ayo kita mulai. Pandangan dunia dari Pulau Abadi. Selama beberapa dekade, pengamat luar yang telah mendekati pulau tersebut telah mendeteksi pola dalam perilaku suku Sentinel yang menunjukkan cara yang tertutup dan otonom dalam memahami lingkungan mereka. Pulau, laut, dan langit membentuk batas-batas dunia mereka yang dikenal, tanpa indikasi bahwa mereka mengenali atau membutuhkan sesuatu di luar itu. Bagi mereka, wilayah yang mereka jelajahi tampaknya berisi semua yang mereka butuhkan dan tidak ada tanda-tanda bahwa mereka mencoba mencari sesuatu di luar. Selama penerbangan lintas atau pendekatan pesisir, suku Sentinel telah diamati bereaksi tegas terhadap kehadiran eksternal apapun. Mereka tidak bersembunyi atau menunjukkan keterkejutan, melainkan mengadopsi postur defensif atau agresif, seolah-olah mereka tahu betul bahwa apa yang datang dari luar merupakan gangguan di wilayah mereka. Reaksi ini tidak tampak dibuat-buat. Cara mereka mengatur diri di pantai, mengangkat busur, atau berdiri dalam formasi menunjukkan rasa kendali teritorial yang kuat. Pulau itu bukan hanya tempat berlindung mereka, tetapi juga pusat pandangan dunia mereka. Siklus cuaca, pasang surut, dan posisi matahari menandai rutinitas kelompok tersebut. Selama bertahun-tahun, telah tercatat bagaimana aktivitas mereka berubah seiring cahaya, hujan, atau angin kencang. Tidak ada struktur yang terlihat untuk menyimpan makanan dalam jumlah besar, juga tidak ada sistem perlindungan yang kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memahami lingkungan sebagai sesuatu yang senantiasa menyediakan, tanpa perlu terakumulasi atau diubah. Alam tidak memaksakan diri pada mereka. Mereka hidup berdampingan dengannya seolah-olah alam adalah bagian dari logika yang telah lama ada. Ketika memandang langit atau laut, suku Sentinel tidak menunjukkan rasa ingin tahu, takut, atau hormat. Gambar yang diambil dari jauh menunjukkan bahwa unsur-unsur ini bukannya tidak dikenal, melainkan diterima sepenuhnya sebagai bagian dari lingkungan mereka sehari-hari. Ketika sebuah helikopter terbang di atas pulau setelah tsunami, suku Sentinel memandanginya, menembakkan panah, dan kembali menjalankan tugas mereka tanpa tanda-tanda kebingungan. Reaksi-reaksi ini menunjukkan bahwa bagi mereka, apapun yang terbang atau mengapung di air tidak membangkitkan kekaguman atau keheranan. Mereka mengidentifikasinya sebagai sesuatu yang mengganggu rutinitas harian mereka. Pengelolaan api yang terdeteksi di setidaknya 2 area pulau juga menunjukkan bentuk interaksi yang mapan dengan unsur-unsur alam. Tidak ada jejak api unggun besar atau api yang terkendali. Api tampaknya digunakan untuk tugas-tugas tertentu, tanpa luapan atau pemborosan. Hal ini menunjukkan hubungan fungsional dan terbatas dengan apa yang tidak berasal langsung dari lingkungan nyata.
Api memang ada, tetapi tidak mendominasi kehidupan mereka. Mereka memahaminya, mengendalikannya, dan menggunakannya dengan tujuan yang jelas. Dalam beberapa kasus ketika suku Sentinel menerima benda-benda eksternal seperti kelapa, pot logam, atau peralatan, mereka diamati mengambilnya, menganalisisnya, dan meninggalkannya di area umum, tanpa berusaha meniru atau mengumpulkannya. Perilaku ini mencerminkan logika di mana nilai suatu benda bergantung pada fungsi langsungnya, bukan asal atau kelangkaannya. Jika sesuatu tidak berguna dalam konteksnya, benda itu dibuang. Jika diintegrasikan, benda itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka tanpa mengubah struktur internalnya. Minat untuk menjelajah di luar batas pulau mereka juga tidak terdeteksi. Meskipun mereka memiliki kano kecil, mereka hanya menggunakannya di perairan tenang di dekatnya. Perahu besar atau pergerakan yang disengaja ke pulau lain belum pernah terlihat. Kurangnya eksplorasi ini menunjukkan gambaran yang jelas tentang dunia yang tertutup, di mana hal-hal eksternal tidak memiliki tempat atau makna. Mereka tidak mencari, tidak bertanya, tidak keluar. Mereka bergerak dalam kerangka yang tampaknya telah ditentukan beberapa generasi sebelumnya. Pola pergerakan di dalam pulau juga menunjukkan pengetahuan yang tepat tentang geografinya. Mereka tidak berjalan secara acak. Mereka mengikuti rute yang jelas, mengulangi perjalanan, dan berkonsentrasi di area tempat ditemukannya sisa-sisa gubuk, peralatan, atau sisa makanan. Hal ini menunjukkan bahwa cara mereka menghuni ruang didasarkan pada referensi yang konstan, yang dipertahankan seiring waktu. Setiap tempat memiliki tujuan, dan tujuan itu dihormati. Fakta bahwa mereka hidup tanpa listrik, tanpa tulisan, dan tanpa teknologi modern tidak menyiratkan disorganisasi. Justru sebaliknya, respons mereka terhadap hal-hal tak terduga, entah itu drone, perahu, atau kamera, mengikuti pola yang berulang, membuktikan memori kolektif. Ingatan itu tidak ditransmisikan melalui buku atau tanda-tanda eksternal. Ingatan itu dilestarikan melalui pengulangan dan pengamatan. Dunia yang mereka kenal ditopang oleh kode-kodenya sendiri. Struktur fisik apa yang mereka bangun dan bagaimana mereka hidup sebagai komunitas? Beberapa foto yang diambil dari kejauhan menunjukkan bahwa suku Sentinel tinggal di bangunan sederhana yang dirancang dengan material lokal. Gubuk-gubuk yang terlihat terbuka, tanpa dinding tertutup, dan terbuat dari dahan dan daun besar, kemungkinan besar dari pohon-pohon yang tumbuh di pulau itu. Tidak ada paku, tali buatan, atau elemen eksternal yang terdeteksi untuk menopangnya. Semuanya menunjukkan bahwa mereka menggunakan apapun yang mereka temukan di hutan untuk membangun ruang guna, melindungi diri dari matahari, hujan, atau angin. Dalam setidaknya 2 ekspedisi, pengunjung menemukan kem-kem terbengkalai di dekat pantai. Struktur-struktur tersebut disusun dalam kelompok, tidak tersebar secara acak. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga-keluarga tinggal bersama, dan area istirahat direncanakan secara kolektif. Beberapa gubuk lebih besar daripada yang lain, yang mungkin menunjukkan perbedaan ukuran kelompok keluarga atau perbedaan fungsi dalam komunitas. Dalam satu kasus, sisa-sisa api dan peralatan ditemukan tersebar di area umum. Gubuk-gubuk yang lebih kecil juga telah diamati beberapa meter jauhnya, kemungkinan digunakan sebagai tempat berlindung sementara atau sebagai area untuk tugas-tugas tertentu. Tidak ada tanda-tanda lantai atau platform yang ditinggikan. Struktur-strukturnya ditinggikan langsung di atas tanah. Tidak ada dinding kokoh atau mekanisme pertahanan yang terlihat di dalam hunian. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan mereka tidak bergantung pada benteng, melainkan pada kendali dan isolasi teritorial. Mengenai lokasi, telah diverifikasi bahwa permukiman tersebut terletak tidak jauh dari pantai. Hal ini memungkinkan pengamatan laut, deteksi penyusup, dan akses mudah untuk memancing dan transportasi air. Namun, beberapa struktur juga telah diidentifikasi di daerah pedalaman, terutama di dataran tinggi, yang dapat berfungsi sebagai perlindungan dari hujan lebat atau pasang surut.
Komunitas ini kemungkinan berpindah-pindah mengikuti musim, menyesuaikan penggunaan setiap ruang. Elemen-elemen yang digunakan dalam konstruksi ringan mudah diperoleh dan diganti. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak mencari kekekalan dalam hunian mereka, melainkan fungsionalitas. Mereka dapat membongkar, meninggalkannya, atau membangun yang baru tanpa bergantung pada struktur yang berat. Gaya ini juga mencerminkan cara hidup yang fleksibel, tanpa akumulasi atau fiksasi di satu lokasi. Wilayahnya tetap, tetapi rumah-rumahnya bervariasi. Tidak ditemukan tanda-tanda bangunan komunal besar atau struktur hierarkis dalam desain camp. Tata letaknya menunjukkan kesetaraan antar kelompok tanpa area istimewa. Tidak ada plaza, kuil, gudang, atau kandang yang terlihat. Semuanya menunjukkan kehidupan kelompok kecil dengan kemandirian individu. Setiap unit keluarga tampaknya memiliki apa yang dibutuhkan untuk beroperasi sendiri tanpa perlu pusat komando atau pemimpin yang terlihat. Meskipun demikian, pengelompokan ini tidaklah acak. Urutan gubuk, zona api, dan ruang terbuka di antaranya mengikuti pola yang berulang. Hal ini menunjukkan adanya aturan internal tentang cara mengatur ruang meskipun tidak ada dinding, pagar, atau rambu penanda. Rutinitas ditransmisikan melalui adat, bukan melalui simbol yang terlihat. Pulau ini memiliki rute dan sektor yang ditentukan berdasarkan penggunaan, bukan oleh penanda fisik. Di lokasi-lokasi tempat pemberian ditinggalkan, suku Sentinel terlihat bergerak secara terkoordinasi. Mereka tidak tiba bersamaan, juga tidak bertindak secara tidak teratur. Beberapa tetap tinggal, yang lain maju, dan beberapa mengamati dari berbagai sudut pandang. Cara bergerak ini menunjukkan adanya peran yang berbeda dalam kelompok. Mungkin ada orang yang bertanggung jawab untuk memantau, mengumpulkan, atau menganalisis barang-barang baru, tetapi fungsi-fungsi ini tidak diungkapkan melalui seragam, lencana, atau alat yang berbeda. Fungsi-fungsi ini hanya terlihat melalui perilaku. Dalam pertemuan dengan helikopter atau kapal, juga tercatat bahwa para pria menempatkan diri di depan, sementara yang lain tetap bersama anak-anak atau wanita. Hal ini memperkuat gagasan tentang distribusi fungsional di saat-saat ketegangan. Tidak ada ritual atau dekorasi kolektif yang diamati di sekitar tempat tinggal. Gubuk-gubuk tersebut praktis, tanpa ornamen atau diferensiasi estetika. Semuanya dirancang untuk melayani, bukan untuk mewakili. Tidak ada struktur penyimpanan yang teridentifikasi juga. Tidak ada lumbung, gudang, atau ruang untuk penyimpanan barang jangka panjang. Hal ini menegaskan bahwa cara hidup mereka didasarkan pada penggunaan sumber daya secara langsung. Tempat tinggal adalah tempat berlindung, bukan gudang. Tempat tinggal dihuni selama masih berguna. Kemudian, tempat tinggal tersebut diganti atau ditinggalkan. Dari udara, bangunan-bangunan tersebut menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Ukuran atau bentuknya tidak menonjol. Cara mereka berkomunikasi tanpa tulisan atau catatan eksternal. Semua yang diketahui tentang cara komunikasi, suku Sentinel berasal dari pengamatan jarak jauh. Percakapan lengkap di antara mereka belum pernah terekam, dan terjemahan bahasa mereka pun belum pernah terekam. Meskipun demikian, rekaman visual yang terbatas memungkinkan kita untuk menyimpulkan pola-pola tertentu. Pada berbagai waktu, mereka telah diamati berbicara satu sama lain, menggunakan suara singkat, teriakan, jeda yang jelas, dan gestur tangan. Hal ini menunjukkan adanya bahasa internal yang digunakan secara eksklusif di antara anggota komunitas mereka. Selama ekspedisi beberapa dekade terakhir, para antropolog mengamati suku Sentinel mengucapkan kata-kata atau frasa pendek ketika bereaksi terhadap objek yang tidak dikenal. Mereka juga berbicara satu sama lain sebelum menembakkan panah atau mendekati hadiah. Pada suatu kesempatan, percakapan singkat terdengar antara dua pria yang sedang memetik kelapa. Maknanya tidak dapat dipahami, tetapi reaksi langsung menunjukkan bahwa mereka sedang mengatur atau memperingatkan sesuatu.
Koordinasi ini menunjukkan bahwa ini bukanlah bahasa improvisasi, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Suara yang mereka hasilkan saat berbicara terdengar datar, dengan perubahan nada dan ritme. Tidak ada lagu atau ekspresi musik yang terekam sebagai bagian dari komunikasi lisan mereka. Apa yang mereka lakukan dengan suara mereka bertujuan untuk menyampaikan informasi yang jelas. Dalam beberapa rekaman jarak jauh, kita mendengar mereka menyelingi frasa dengan gerakan tubuh, seperti menunjuk dengan tangan, mengangkat senjata, atau memukul tanah dengan tongkat. Gerakan-gerakan ini juga merupakan bagian dari pesan. Selama kontak dengan perahu, suku Sentinel menunjukkan reaksi verbal yang bervariasi tergantung pada tingkat ketegangan. Di saat-saat tenang, beberapa tertawa, mengeluarkan suara berulang, atau membuat gerakan dengan tangan terbuka. Ketika situasi bermusuhan, kata-kata mereka pendek dan cepat, dikombinasikan dengan teriakan keras. Ini menunjukkan bahwa bahasa mereka memiliki nuansa emosional yang jelas, dan bahwa mereka dapat dengan mudah mengungkapkan persetujuan, penolakan, atau ancaman. Beberapa pria dari suku tetangga mencoba berkomunikasi dengan mereka di masa lalu. Pada kesempatan tersebut, suku Sentinel merespons dengan frasa yang tidak memiliki kemiripan dengan bahasa apapun yang dikenal di wilayah tersebut. Bahkan pengunjung dari desa-desa terkait tidak dapat memahaminya. Ini menunjukkan bahwa bahasa mereka tetap terisolasi selama berabad-abad, tidak terpengaruh oleh budaya lain. Perpisahan yang berkepanjangan telah memungkinkan sistem komunikasi mereka berkembang dengan sendirinya. Tidak ada bukti bahwa mereka menggunakan tulisan atau simbol yang bertahan lama. Juga tidak ada tanda yang terlihat pada batu, pohon, atau peralatan. Semuanya menunjukkan bahwa cara mereka menyampaikan pengetahuan adalah lisan. Setiap generasi belajar melalui pengulangan, pengamatan langsung, dan praktik. Jika mereka mengajar anak-anak berburu, membangun gubuk, atau menjelajahi pulau, mereka melakukannya dengan berbicara, menunjukkan, atau mengoreksi. Tidak ada manual atau gambar. Hanya apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Gerakan juga memainkan peran sentral. Dalam beberapa gambar, mereka terlihat mengangkat tangan, menyilangkannya, berjongkok, atau menunjuk dengan tegas. Gerakan-gerakan ini diulang dengan maksud yang jelas sebagai bagian dari pesan. Gerakan-gerakan ini bukan hiasan atau reaksi acak. Gerakan-gerakan ini adalah bagian dari tindakan berkomunikasi. Hal ini umum terjadi dalam budaya tanpa tulisan, di mana tubuh menjadi alat lain untuk berbagi pikiran atau keputusan. Fakta bahwa mereka hidup dalam kelompok tertutup tanpa interaksi dengan bahasa lain, memperkuat stabilitas bahasa mereka. Mereka tidak perlu menyesuaikan kata-kata mereka atau mengubah cara berbicara mereka. Segala sesuatu yang diucapkan terjadi di antara orang-orang yang sudah mengetahui aturannya. Tidak perlu menerjemahkan atau menjelaskan apapun kepada orang asing. Oleh karena itu, tidak ada variasi atau campuran bahasa yang terlihat. Selama bertahun-tahun ketika hadiah ditinggalkan di pantai, beberapa anggota suku diketahui mengeluarkan suara pelan saat mengamati benda-benda tersebut. Mereka kemungkinan mengomentari apa yang mereka lihat atau bertanya apa yang harus dilakukan. Anggota lain menanggapi dengan frasa pendek, lalu bergerak mendekat atau menjauh. Urutan ini menunjukkan bahwa ada logika dalam apa yang mereka katakan, dan bahwa kata-kata mereka terkait dengan keputusan konkret. Juga tidak ada tanda-tanda bahwa mereka menggunakan sinyal asap, cermin, atau peluit sebagai bentuk komunikasi jarak jauh. Semuanya tampak terjadi secara tatap muka, dalam jangkauan fisik yang dapat diatur. Hal ini memperkuat gagasan bahwa mereka hidup dalam kedekatan yang konstan, tanpa perlu teknologi untuk berkomunikasi satu sama lain. Adakah hukum, atau aturan internal di Sentinel? Rekaman visual menunjukkan bahwa suku Sentinel bergerak dalam kelompok yang terkoordinasi. Dalam adegan di mana mereka mendekati benda-benda yang tertinggal di pantai, mereka berkelompok secara tertib. Beberapa memimpin, yang lain tetap di belakang,
dan beberapa mengamati dari tepian. Perilaku ini, yang berulang pada kunjungan yang berbeda, menunjukkan bahwa mereka memiliki peran yang berbeda. Setiap anggota tampaknya memiliki peran yang jelas ketika menghadapi situasi kolektif. Selama ekspedisi kontak, seorang penduduk pulau maju mendahului yang lain. Penduduk lain mendekat dan menghentikannya dengan mendorong bahunya. Itu adalah gerakan singkat tanpa kekerasan. Penduduk yang maju kembali ke tempatnya. Tidak ada yang campur tangan. Adegan tersebut menunjukkan bahwa ada orang-orang di dalam kelompok yang memantau perilaku orang lain. Tidak ada kata-kata panjang atau gerakan berlebihan. Hanya tindakan langsung untuk mengoreksi apa yang terjadi. Ketika mereka mengumpulkan benda-benda seperti kelapa atau peralatan makan, mereka melakukannya dengan tertib, tanpa perselisihan yang terlihat. Mereka mendekat secara bergantian, tanpa berlari atau saling mendorong. Pada suatu kesempatan, seorang penjaga membawa pot sementara yang lain menunggunya selesai. Cara bertindak ini membentuk kode perilaku yang dipahami dan dipatuhi semua orang. Tindakan diatur oleh sistem internal yang mengatur akses terhadap apa yang datang dari luar. Dalam rekaman pertemuan, tidak ada gangguan yang terlihat di dalam kelompok saat mereka menghadapi potensi risiko. Dalam satu adegan, 3 pria dengan busur berdiri di depan sementara yang lain mundur. Salah satu dari mereka memberi isyarat dengan tangannya kapan harus bergerak. Urutan ini menunjukkan adanya sinyal untuk mengatur respons terhadap hal yang tidak diketahui. Isyarat-isyarat tersebut diulang dan yang lain mematuhinya. Ini menunjukkan bahwa instruksi-instruksi ini berbobot. Kehadiran figur-figur yang terus-menerus memberikan instruksi dengan tangan mereka atau berdiri di tengah kelompok dapat menunjukkan suatu bentuk kepemimpinan. Beberapa anggota penjaga dewasa bertindak sebagai pemandu sementara yang lain menunggu. Dalam beberapa rekaman, orang-orang yang lebih muda mengamati sebelum bertindak. Posisi setiap orang dan bagaimana mereka merespons lingkungan tampaknya telah ditentukan sebelumnya. Setiap peran diulang sesuai dengan situasi. Ketika salah satu anggota kelompok mencoba menyentuh benda yang sudah diperiksa oleh yang lain, tidak ada diskusi. Yang kedua menunggunya selesai. Kemudian ia mengambil benda itu dan memeriksanya dari sudut lain. Interaksi semacam ini menunjukkan adanya cara yang mapan untuk berbagi apa yang ditemukan. Respons tidak bergantung pada improvisasi. Ada cara yang diterima untuk bertindak di depan orang lain. Ketika mereka tiba di pantai, mereka mempertahankan formasi yang konstan. Yang bersenjata lengkap ditempatkan di bagian yang terlihat, sementara yang lain tetap menjaga jarak. Strategi ini tidak berubah, meskipun pengunjungnya bervariasi. Konsistensi dalam pengorganisasian menunjukkan bahwa keputusan mereka memiliki struktur kolektif. Peran ditetapkan, dihormati, dan dipertahankan. Dalam beberapa adegan, terlihat bagaimana anggota tertentu memberi isyarat kepada yang lain untuk maju, berhenti, atau mundur. Isyarat-isyarat ini dipahami tanpa perlu pengulangan. Begitu seseorang mengangkat tangan atau berteriak, yang lain menyesuaikan posisi mereka. Respons yang tersinkronisasi ini menunjukkan adanya pola perilaku yang umum. Tidak ada keraguan tentang apa yang harus dilakukan. Selama pembongkaran kapal yang terdampar, mereka mendekati para pekerja tanpa menunjukkan kekacauan. Beberapa mengambil benda, yang lain menonton dalam diam. Seorang penduduk pulau menyentuh obor las dengan tongkat, sementara yang lain memperhatikan dengan saksama. Mereka berpindah tempat tanpa gangguan. Cara mendekati dan menjelajah bersama ini menunjukkan bahwa mereka tahu kapan harus menunggu dan kapan harus bertindak. Mereka melakukannya berdasarkan lingkungan, tetapi juga berdasarkan aturan bersama. Pada kunjungan lainnya, penduduk Sentinel menolak seekor babi yang ditawarkan oleh tim luar. Salah satu dari mereka menusuknya dengan tombak. Mereka kemudian menguburnya bersama boneka dan barang-barang lainnya. Tindakan ini dilakukan oleh beberapa anggota tanpa ada tanda-tanda diskusi. Keputusan diambil bersama. Ketika sesuatu tidak diterima, babi tersebut disingkirkan dari ruang bersama.
hubungan mereka dengan laut, navigasi, bahaya, dan rasa hormat. Pulau Sentinel Utara sepenuhnya dikelilingi oleh terumbu karang yang menandai batas alami wilayah tersebut. Tepi laut ini bertindak sebagai pagar yang tidak hanya menghalangi akses dari luar, tetapi juga menentukan jangkauan pergerakan suku Sentinel. Sejak catatan paling awal, telah diamati bahwa suku ini menggunakan perahu ringan untuk bergerak di zona tenang. Kano yang terdokumentasi berukuran tipis, beralas datar, dan tanpa dayung. Suku Sentinel mendorong diri mereka sendiri menggunakan tongkat kayu panjang yang memungkinkan mereka bergerak di perairan dangkal. Kano-kano ini tidak dirancang untuk kecepatan atau untuk menyeberangi laut lepas. Kano-kano ini berfungsi sebagai platform untuk akses langsung ke lingkungan sekitar. Kano-kano ini digunakan untuk memancing, memanen, dan mengamati dari air. Tidak ada bukti bahwa mereka mencoba untuk mengatasi terumbu karang atau bernavigasi di luar area yang terlihat dari pantai. Hubungan mereka dengan laut difokuskan pada fungsi. Laut adalah alat untuk mendapatkan makanan dan melakukan perjalanan jarak pendek. Dalam beberapa pertemuan yang tercatat dari kejauhan, mereka telah terlihat dalam kelompok-kelompok kecil di atas perahu-perahu ini. Mereka tak pernah pergi terlalu jauh dan gerakan mereka presisi. Satu orang menjaga keseimbangan, sementara yang lain mengendalikan galah. Tak ada tanda-tanda tergesa-gesa atau improvisasi. Setiap gerakan ada tempatnya. Kano-kano itu tak membawa beban berat atau material tambahan. Hanya awak kapal dan, terkadang, sebuah benda yang diangkat dari air. Sosok tetua dan transmisi pengetahuan lisan. Dalam adegan-adegan yang direkam dari perahu atau helikopter, suku Sentinel menampilkan sebuah organisasi di mana para tetua menempati posisi sentral. Dalam situasi tegang, beberapa pria tua berjenggot terlihat berdiri di depan atau di tengah kelompok. Posisi mereka yang stabil dalam kelompok menunjukkan bahwa mereka memiliki otoritas yang diakui. Mereka tidak mengenakan lencana atau perhiasan yang membedakan mereka, tetapi posisi dan perilaku mereka mencerminkan rasa hormat terhadap peran mereka. Ketika kelompok bereaksi terhadap pengunjung tak terduga, sinyal biasanya datang dari mereka yang berada di titik acuan ini. Terkadang, salah satu dari mereka mengangkat tangan, berteriak singkat, atau mengangguk. Yang lain mengikuti instruksi ini tanpa ragu. Tidak ada pertukaran kata yang panjang atau diskusi yang terlihat. Seluruh kelompok menyesuaikan respons mereka terhadap apa yang dilakukan oleh sosok terkemuka ini. Perilaku ini, yang berulang dalam berbagai pertemuan, menegaskan bahwa kepemimpinan praktis berada di tangan orang dewasa yang berpengalaman ini. Saat mengantarkan barang atau makanan di pantai, diamati bahwa pria yang lebih muda menunggu sementara yang lain, dengan tanda-tanda penuaan yang terlihat mendekat terlebih dahulu. Merekalah yang menilai lingkungan, menyentuh barang baru, atau memberitahu apakah barang tersebut boleh diambil atau ditolak. Urutan ini menunjukkan bahwa pengalaman memandu pengambilan keputusan dan bahwa pengetahuan yang diperoleh dari waktu ke waktu memiliki nilai nyata dalam kelompok. Tidak ada catatan debat kolektif atau pertemuan yang terlihat. Namun, urutan tindakan menunjukkan bahwa keputusan tidak dibuat secara improvisasi. Seseorang menentukan apa yang harus dilakukan, kapan harus maju, atau kapan harus mundur. Sosok orang yang lebih tua tampaknya memenuhi fungsi itu, bukan melalui posisi formal, tetapi melalui kemampuannya untuk menafsirkan lingkungan dan menyampaikan apa yang telah dipelajarinya. Dalam budaya tanpa tulisan, pengajaran disampaikan melalui kata-kata, gesture, dan contoh. Bagi suku Sentinel, satu-satunya cara untuk membagikan apa yang mereka ketahui adalah melalui praktik langsung. Apa yang dilakukan orang dewasa di depan seorang anak berfungsi sebagai pelajaran. Tidak ada buku, gambar, atau rekaman. Tubuh, suara, dan pengulangan membentuk sistem yang utuh untuk mengajarkan cara hidup di lingkungan tersebut. Rekaman jarak jauh menunjukkan anak-anak bergerak sejajar dengan orang dewasa, meniru gestur, pengaturan waktu, dan postur mereka. Saat bersiap menerima kano atau bergerak di sepanjang pantai, anak-anak diam-diam mengamati, meniru, dan mengikuti pola tersebut. Tidak ada yang menyela atau mengoreksi mereka dengan kasar.
Mereka belajar dengan mengamati, melakukan, dan mengulang bersama orang-orang yang sudah mengenal medan tersebut. Apa yang diajarkan anak-anak, bagaimana dan kapan mereka belajar? Beberapa rekaman-rekaman suku Sentinel menunjukkan anak-anak bergerak bersama orang dewasa tanpa tertinggal atau menyimpang dari kelompok. Tidak ada tanda-tanda pusat penitipan anak atau ruang bermain khusus. Sejak usia dini, anak-anak berpartisipasi dalam kegiatan komunitas. Mereka hadir ketika orang dewasa pergi ke pantai, mengumpulkan benda-benda terapung, atau berdiri dalam formasi untuk mengamati perahu di kejauhan. Dalam salah satu rekaman udara, 2 anak terlihat berjalan di dekat perahu kecil. Salah satu dari mereka mendorong perahu sementara seorang dewasa memegangnya dari ujung yang lain. Anak itu meniru gerakan tersebut tanpa instruksi lisan. Adegan ini menunjukkan bahwa pembelajaran terjadi secara langsung saat aktivitas berlangsung. Tidak ada kelas, tidak ada jadwal, tidak ada pemisahan antara bermain dan belajar. Semuanya terjadi pada saat yang sama, di ruang yang sama. Pada saat-saat suku Sentinel mengambil posisi bertahan, anak-anak tetap terintegrasi ke dalam kelompok. Mereka tidak mengganggu atau menyebar. Mereka mengamati dari latar belakang, memperhatikan lingkungan sekitar, dan reaksi orang dewasa. Perilaku berulang ini menunjukkan bahwa sejak usia dini mereka sudah memahami nilai kebersamaan, menjaga perhatian, dan meniru apa yang dilakukan orang tua tanpa perlu bicara. Pengetahuan ditularkan melalui tindakan, bukan melalui penjelasan panjang lebar. Apa yang dipelajari anak-anak tertanam dalam tubuh mereka, berjalan tanpa alas kaki di atas batu, memegang tombak, memegang tongkat panjang, atau berbaris di belakang orang dewasa. Setiap gestur yang terlihat merupakan instruksi. Pengulangan rutinitas ini secara terus-menerus memungkinkan pengetahuan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa perlu materi tertulis atau demonstrasi formal. Dalam adegan di mana penduduk pulau menerima benda-benda eksternal, seperti kelapa atau peralatan makan, anak-anak mengamati tanpa ikut campur. Mereka tidak menerkam apa yang diberikan, juga tidak bersaing satu sama lain. Mereka mengikuti urutan yang ditentukan oleh orang dewasa. Mereka hanya mengambil sesuatu ketika orang yang lebih tua mengizinkannya. Perilaku ini jelas mengajarkan mereka tentang rasa hormat, menunggu, dan peran yang ditetapkan sejak awal. Belajar bukan melalui aturan yang dipaksakan, tetapi melalui pengulangan yang diamati. Tubuh adalah alat utama untuk belajar. Anak-anak membungkuk, memanjat, merangkak, membawa, dan berlari sebagai bagian dari rutinitas harian mereka. Tidak ada struktur yang memisahkan bermain dari latihan. Semua yang mereka lakukan mempersiapkan mereka untuk bertahan hidup di pulau. Keterampilan yang mereka peroleh bukanlah keterampilan teoritis. Mereka terbiasa bernavigasi di antara vegetasi, memasuki air tanpa tenggelam, menggunakan tongkat untuk memanipulasi benda, atau menjaga keseimbangan di dalam kano. Saat-saat tenang di pantai, beberapa anak meniru apa yang mereka lihat dilakukan orang dewasa. Mereka memposisikan diri dengan tongkat di tangan, menunjuk ke arah laut seolah siap berburu. Tidak ada imbalan atau hukuman untuk melakukannya. Hanya pengulangan perilaku yang sudah diakui kelompok sebagai sesuatu yang bermanfaat. Latihan yang terus-menerus memperkuat perilaku-perilaku ini tanpa perlu penjelasan. Orang dewasa tidak memisahkan anak-anak dari kelompok. Mereka selalu berada di dekat mereka, berjalan bersama mereka, atau menunggu beberapa langkah dari mereka. Kedekatan ini memungkinkan pembelajaran langsung dan berkelanjutan. Tidak ada jadwal atau usia yang ditetapkan untuk memulai. Sejak mereka dapat berjalan, anak-anak sudah menjadi bagian dari lingkungan tempat keterampilan yang diperlukan untuk hidup diajarkan. Apa yang mereka pelajari tidak terfragmentasi menjadi subjek. Semuanya terjadi bersamaan. Alat, postur, jarak, waktu, dan metode. Peralatan yang mereka gunakan tidak memiliki bagian-bagian yang rumit. Peralatan tersebut berupa tombak, galah, keranjang, atau tali. Masing-masing digunakan dalam tugas yang berulang. Seorang anak yang menyaksikan orang dewasa
melempar tongkat ke laut, belajar kapan, bagaimana, dan dari sudut mana melakukannya. Mereka tidak butuh penjelasan. Mereka hanya perlu mengamati dan mengulang. Efektivitas datang dengan praktik, bukan teori. Di saat-saat menegangkan, seperti ketika helikopter terbang di atas kepala atau perahu mendekat, anak-anak tidak menunjukkan rasa takut yang tak terkendali atau melarikan diri. Mereka tetap di tempat, melihat ke arah orang dewasa, dan meniru postur mereka. Cara menghadapi hal yang tidak diketahui ini juga diajarkan, bukan sebagai konten yang eksplisit, melainkan sebagai perilaku yang diperkuat dengan setiap peristiwa. Peran perempuan, perawatan, peralatan, dan kehadiran yang diam-diam. Dalam rekaman udara dan perahu, kehadiran perempuan dalam kelompok penjaga telah teridentifikasi dengan jelas. Mereka tidak berdiri di depan atau membawa senjata yang terlihat, tetapi terintegrasi dalam kegiatan sehari-hari. Mereka terlihat berjalan di samping para pria, merawat anak-anak kecil, atau berdiri di dekat benda-benda yang dikumpulkan di pantai. Pakaian mereka berbeda dengan para pria. Mereka mengenakan pita atau kain berbahan tumbuhan yang menutupi tubuh mereka, dan rok sederhana yang terbuat dari serat. Perbedaan pakaian ini memungkinkan mereka untuk dikenali bahkan dari jarak jauh. Mereka bergerak dengan langkah yang tegas dan mantap. Mereka tidak berlari atau mengisolasi diri. Mereka selalu bersama kelompok, tetapi tidak berperan sebagai juru bicara atau perwakilan dalam kontak. Dalam beberapa adegan, kita melihat bagaimana para perempuan bertanggung jawab untuk menggendong anak-anak yang lebih kecil atau menjaga mereka tetap dekat. Mereka tidak memisahkan mereka dari kelompok, tetapi terus mengawasi mereka. Interaksi dengan mereka terjadi secara alami. Tidak ada kata-kata yang terlihat, tetapi ada kontak fisik, perubahan postur, dan isyarat tangan. Hubungan yang berkelanjutan ini menandai peran mereka dalam komunitas. Saat mengumpulkan barang di pantai, para perempuan bukanlah yang pertama mendekat. Mereka berdiri beberapa langkah dari para laki-laki, mengamati. Namun, setelah barang-barang diperiksa, merekalah yang mengumpulkan atau mengelompokkannya. Tidak ada tanda-tanda perselisihan atau persaingan. Ritmenya terkoordinasi, seolah-olah semua orang tahu kapan harus bertindak dan apa peran mereka. Peralatan yang mereka gunakan tidaklah rumit. Mereka pernah terlihat membawa keranjang anyaman atau tali serat alami. Mereka tidak membawa tombak atau busur. Peran mereka tampaknya lebih berorientasi pada pengorganisasian barang, pengasuhan anak, dan pengangkutan barang di dalam wilayah. Cara mereka membungkuk, mengambil, dan menyusun barang-barang menunjukkan bahwa mereka familiar dengan bahan-bahan dan kegunaannya. Dalam sebuah adegan yang direkam oleh drone, seorang perempuan terlihat mengambil benda silinder dari pasir, sementara seorang anak memperhatikannya. Ia memeriksanya sebentar, mengocoknya, dan menyimpannya dalam keranjang anyaman. Ia tidak berkomunikasi dengan orang lain, tetapi gerakannya terintegrasi dengan anggota kelompok lainnya. Tidak ada yang menyela atau memberitahu apa yang harus dilakukan. Otonomi yang terkendali ini menunjukkan bahwa perannya telah ditetapkan dan dihormati. Bagaimana upaya kontak telah berubah sejak abad ke-19. Salah satu peristiwa paling terkenal terjadi pada tahun 2018, ketika seorang warga negara asing masuk tanpa izin. Ia ingin berbagi agamanya dengan penduduk pulau. Ia menyewa nelayan lokal, tiba dengan perahu, dan mendekati pantai. Keesokan harinya, jasadnya terdampar di pantai. Penduduk pulau telah menyerangnya dengan panah. Pihak berwenang tidak turun tangan. Jasadnya tidak ditemukan. Otonomi masyarakat dihormati. Sejak insiden itu, pengawasan di wilayah tersebut telah diperkuat. Rambu-rambu peringatan telah dipasang di kapal-kapal wisata dan perairan di sekitarnya dipatroli. Lembaga-lembaga hak asasi masyarakat adat internasional telah mendukung keputusan untuk menghindari semua interaksi. Mereka berpendapat bahwa pendekatan apapun menimbulkan risiko bagi kesehatan, budaya, dan keseimbangan masyarakat. Upaya kontak telah bergeser dari rasa ingin tahu kolonial menjadi rasa hormat yang dipaksakan. Apa yang dimulai sebagai eksplorasi yang melibatkan penculikan dan pemberian hadiah berakhir dengan isolasi total. Pulau itu tidak lagi dipandang sebagai wilayah yang harus dijelajahi,
tetapi sebagai ruang yang tidak boleh diganggu. Pihak berwenang, peneliti, dan organisasi sepakat bahwa isolasi adalah satu-satunya cara untuk melindungi suku Sentinel. Upaya kontak telah bergeser dari rasa ingin tahu kolonial menjadi rasa hormat yang dipaksakan. Apa yang dimulai sebagai eksplorasi yang melibatkan penculikan dan pemberian hadiah berakhir dengan isolasi total. Pulau itu tidak lagi dipandang sebagai wilayah yang harus dijelajahi, melainkan sebagai ruang yang tidak boleh diganggu. Pihak berwenang, peneliti, dan organisasi sepakat bahwa isolasi adalah satu-satunya cara untuk melindungi suku Sentinel. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang melintasi perbatasan mereka secara permanen. Tidak ada catatan pertukaran yang berkepanjangan atau data yang dapat diverifikasi tentang bahasa atau aturan mereka. Apa yang mereka ketahui, apa yang mereka sampaikan, dan apa yang mereka ingat hanya beredar di dalam kelompok. Tidak ada orang lain saat ini yang mempertahankan pemisahan seutuhnya. Ruang yang mereka huni tetap tertutup, tanpa tanda-tanda perubahan, tanpa ada yang terulang di luarnya.